selamat sore sahabat Kino dan sobat museum. Berjumpa lagi dengan saya Wulan dalam acara Kino Talks with Museum Sejarah Jakarta. Kali ini senang banget nih kita punya kesempatan untuk ngajak kalian jalan-jalan ke sini. Kita akan ngomongin dan bincang-bincang tentang dua lukisan karya maestro seni rupa, yaitu karangan S. Sujoyono dan Haryadi. Tapi saya sebelumnya pengen ingetin ke kalian, jangan lupa nanti simak acaranya dari awal sampai akhir, karena kita akan bagi-bagi voucher untuk kalian semua. Jadi nanti simak terus acaranya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, perkenankan saya untuk mengundang Ibu Sri Kusumawati selaku Kepala Unit Museum Kesejarahan Jakarta untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Ati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Kino dan Sobat Museum. Hari ini dari Museum Sejarah Jakarta, Kino Talk akan membahas dua koleksi lukisan masterpiece milik Museum Sejarah Jakarta, yaitu yang pertama lukisan yang bisa kita lihat di belakang saya, lukisan S. Sujoyono mengenai penyerangan Mataram ke Batavia. Kemudian nanti ada lagi satu lukisan, yaitu lukisan mural karya Haryadi S. yang menggambarkan keadaan di Batavia pada tahun 1880 sampai 1920. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kinokuniya, kepada Yayasan Mitra Museum Jakarta, dan juga kepada S. Sujoyono Center atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Bapak dan Ibu sekalian, dua karya masterpiece lukisan milik koleksi Museum Sejarah Jakarta ini sedang kami usulkan untuk dapat dicatat sebagai benda cagar budaya tingkat nasional. Sehingga saya sangat berharap dari bincang-bincang kali ini kita dapat memperkaya narasi tentang kedua koleksi ini sehingga kedua koleksi ini bisa terwujud menjadi benda cagar budaya nasional. Tidak berpanjang-panjang lagi, silahkan ikuti terus Instagram Kinokuniya dan juga Instagram @Museum Kesejarahan Jakarta sampai dengan acara ini selesai. Selamat mengikuti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Ati sambutannya. Jadi tadi teman-teman udah dengar langsung dari Ibu Ati ya. Jadi dua lukisan karya maestro yang kita mau bahas ini sedang didaftarkan menjadi warisan cagar budaya nasional. Keren banget. Jadi kalian mesti ikutin terus acaranya, pastiin. Terus sore ini kita akan ditemenin oleh narasumber yang merupakan seorang kurator seni rupa. Dia juga anggota dari Yayasan Mitra Museum Jakarta dan juga penulis buku, teman-teman. Kalau gitu kita langsung sambut aja narasumber kita hari ini, Bapak Amir Sidarta. Silakan, Pak. Terima kasih. Sore Pak, apa kabarnya? Selamat sore. Pak, ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, tolong sapa Sobat Kino sama Sobat Museum yang ada di rumah sambil perkenalan sedikit mungkin. Sahabat Kino yang saya hormati dan sahabat museum dan sahabat Museum Kesejarahan, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta dan kita akan nikmati karya Sujoyono, penyerangan Sultan Agung terhadap Batavia. Oke, terima kasih Pak Amir. Aku panggilnya Pak Amir aja nih Pak ya. Ya, teman-teman, kita sekarang udah ada di depan lukisan karya maestro S. Sujoyono. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Pak Amir tentang lukisan ini. Kalian harus simak, inget ya, nanti ada pertanyaan untuk kuis, jadi jangan sampai salah jawab. Pak, pertama-tama nih, boleh nggak dikasih tahu ke kita, lukisan ini sebenarnya dimulai dibuat tahun berapa? Terus kan ini besar sekali nih, jadi kita pingin tahu proses pembuatannya berapa lama, Pak? Waduh, susah banget ya. Ini sudah mulai dibicarakan tahun 1972, akhir 1972, dan kalau nggak salah penandatangan kontraknya itu Januari tahun 1973. Dan itu harus selesai katanya akhir tahun, bulan November atau Desember, saya lupa. Tapi pokoknya akhirnya Pak Sujoyono itu pergi ke Belanda untuk research dan diteruskan researchnya, dan kemudian dia mulai
mengerjakan lukisan ini bulan Juni atau Juli atau Agustus. Oh sorry. Juli dia dapat kanvasnya dibawa dari Belgia, dikirim dari Belgia, dan akhirnya sampai di Jakarta Agustus kalau nggak salah, lalu mulai digarapnya bulan Agustus. Di tahun berapa itu Pak mulai digarap? Tahun 73. Jadi lukisan ini mulai dibuat di tahun 1973 ya teman-teman. Nah terus kita lihat ini bidangnya luas sekali nih Pak. Ya. Berapa lama nih Pak bikin lukisan ini? Ya akhirnya selesainya kan nggak tahu ya apakah benar selesai Desember tahun itu. Kalau Desember artinya 4 bulan. Tapi saya rasa saya mungkin diperpanjang ya, dikasih waktu untuk selesai sebelum kedatangan Ratu Juliana waktu itu. Ratu Elizabeth. Elizabeth. Ratu Elizabeth. Oke. Ratu Elizabeth datang tanggal 19 Maret 1974. Jadi diperkirakan sebelum bulan Maret 1974 lukisan ini sudah selesai dibuat ya Pak ya? Ya. Oke teman-teman, kita udah tahu tadi tahun pembuatannya, terus kurang lebih waktu pembuatannya berapa lama. Nah sekarang teman-teman bisa lihat lukisan ini dibagi jadi 3 bidang ya teman-teman. Ada yang sebelah kiri, bagian tengah, sama bagian sebelah kanan. Nah Bapak, saya mau minta tolong diceritain Pak, ini sebenarnya temanya secara umum apa? Kemudian per bidang itu ada ceritanya sendiri-sendiri nggak sih Pak? Oke. Mohon maaf ya kalau saya kurang jelas karena saya ada masalah di otak. Itu oke Pak, Tapi suaranya jelas kok. mudah-mudahan nggak apa-apa. Apa namanya? Yang sebelah kiri itu adalah menceritakan tentang Sultan Agung itu sendiri ya. Sultan Agung itu sendiri kan tidak ikut menyerang. Walaupun ini namanya penerangan Sultan Agung terhadap Batavia, tapi Sultan Agung itu sendiri menetap di Mataram dan dia mengirim pasukannya gitu. Nah di sebelah kanan ini adalah Kyai Rangga bertemu dengan Yantir Songkun. Ini adalah perkiraan dari Sudiono. Jadi belum tentu apakah benar atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ada satu yang dia pelajari dari researchnya sewaktu di Belanda, itu adalah bahwa ada pertemuan ini gitu. Dia menginterpretasi bahwa ada pertemuan ini pada tanggal 13 April tahun 1928. Dan ini merupakan utusan Sultan Agung. Dia merupakan Kyai Rangga yang di kanan, Kyai Rangga itu bertemu dengan Yantir Songkun. Oke. Misinya dia untuk bertemu itu apa nih Pak kalau boleh tahu? Mungkin untuk semacam bersilaturahmi dan juga untuk memata-matai sebenarnya. Oh, jadi si Kyai Rangga itu mau cari tahu kelemahannya pasukan Batavia. Betul. Oh gitu. Nah kalau yang tengah sendiri ini kita lihat Pak ada gambar-gambar pertempuran nih Pak. Dan yang tengah ini adalah gambar pertempuran yang berlangsung dari tahun berapa ya? Penerangan pertama itu 22 Agustus sampai 3 Desember 28. 1628. Dan penerangan yang kedua itu Mei sampai September 1929. Jadi ada 2 kali penyerangan berarti ya Pak? 2 kali. Ini kemungkinan yang pertama, karena yang diceritakan dan ketika yang pertama itu akhirnya tinggal 24 orang yang ada di dalam benteng. 24 orang itu maksudnya pasukan dari Batavianya? Pasukan Belanda. Pasukan Belandanya, tinggal 24 Belanda itu orang? Tinggal 24 orang. Jadi sebenarnya sedikit lagi dia bisa menang, pasukan Mataram bisa menang. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa akhirnya mereka mundur gitu. Oh ditarik pasukannya? Ditarik mungkin ditarik. Ini yang harus dipelajari lagi ya. Peristiwa sejarahnya? Peristiwa sejarahnya. Apakah benar peristiwa ini terjadi begini atau enggak gitu. Ada satu pendapat bahwa ini adalah momen ketika Sultan Agung itu memerintahkan melalui telepati gitu ya, ayo stop, kamu pulang aja karena kalau enggak semakin banyak orang yang meninggal
yang wafat, yang mati. Gitu. Oh itu semacam dapat wangsit gitu ya Pak Wangsit, ya? jadi mereka diberi wangsit. Ada kalau menurut Pak Sudarmadji Dame begitu, tapi kalau menurut yang saya baca mungkin enggak, karena beliau itu justru sangat sadis. Katanya malah orang-orang yang sempat pulang atau bahkan pada waktu tanggal 3 Desember ini dia malah mengirimkan beberapa orang pasukan untuk membunuh Orang-orang yang pulang tersebut? Yang tersisa. Oh gitu. Tapi nggak tahu deh itu apa yang benar. Jadi interpretasi seorang pelukis terhadap peristiwa sejarah ya Pak ya? Ini interpretasinya. Kelihatannya benar ya bahwa apa namanya ada bumi hangus pada Bagian saat itu. sahabat Kino sama sahabat museum bisa lihat di bagian atas itu ada kayak gambar asap-asap gitu ya Pak ya? Ya, kebakaran lalu apa namanya, pokoknya bumi hangusan benteng Bastion Hollandia itu. Bastion yang sekarang kalau nggak salah adanya di Museum BI sekarang, di belakangnya Museum BI. Itu. Apa lagi ya? Kalau kita nih Pak ke museum nih orang awam, nggak tahu nih kalau ngelihat lukisan ini seketika aja gitu. Kira-kira sebenarnya bagian yang menarik, yang paling menarik dari lukisan ini yang sebelah mana sih Pak? Yang kira-kira tuh lolos gitu sama mata kita sebagai orang awam. Waduh, ini sih penuh dengan apa namanya adegan-adegan yang bermacam-macam ya. Adegan di mana orang ini mau dibunuh, ya. Tapi kalau kamu lihat darah itu sedikit sekali sebenarnya. Jadi saya tadi baru baca juga kata Pak Sujoyono sendiri tentang pelukisan ini, dia sebenarnya tidak mau melukiskan pertumpahan darah. Dia maunya orang Belanda dan orang Indonesia itu bisa bersama-sama, bekerja sama lah gitu. Tapi ya ini suatu peristiwa sejarah yang dia harus lukiskan, jadi ya ada darahnya dikit tuh di situ ya. Ada yang ditebas. Iya betul, tapi kita bisa tapi lihat tidak ada darah ya Pak ya? Ada darah. Betul-betul tidak ada pertumpahan darah. Ini menarik sekali nih teman-teman. Jadi waktu pada saat penyerangan Mataram ke Batavia itu berarti masih dalam kekuasaannya Raja Mataram yang ya. Oke. Sultan Agung. Atas nama Sultan Agung ya Pak ya, nih teman-teman. Jadi waktu itu rajanya yang berkuasa namanya Sultan Agung pada saat peristiwa penyerangan Mataram ke Batavia. Ya. Oke. Lalu yang ini tokoh penting juga, Kiai Rangga. Ini dia punya tempat sendiri ya Pak ya, dia dilukiskan tersendiri. Satu sisi dan full sosok Kiai Rangga ini. Sosok Kiai Rangga ini adalah seorang Temanggung, ada yang menyebut dia adalah Temanggung dari Tegal, tapi ada juga yang menyebut bahwa dia adalah apa namanya, saudaranya atau bahkan saudara kembarnya, saudara kembar dari Temanggung Tegal. Oh gitu. Jadi apa namanya, dia punya peranan yang penting karena dia diterima oleh Jan Pieterszoon Koen. Jan Pieterszoon Koen kan nggak mau ya terima siapa aja ya, tapi buktinya dia mau terima Kiai Rangga. Mau terima Kiai Rangga karena Kiai Rangga dianggap seorang yang soleh dan juga punya keturunan dari Turki juga dan sebagainya, sehingga mau tapi itu kan interpretasi dari interpretasi pelukis lagi-lagi. Pak, ini ada pertanyaan dari Sobat Kino di rumah nih. Ya. Style lukisannya apa nih Pak? Pertanyaan dari @Amelia. Style lukisan ini apa Pak? Sulit ya untuk dibahas sebagai style ya, tapi mungkin realis ya. Realis ya Pak ya? Realis. Oh ya teman-teman, saya mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyain, ada yang bikin kalian penasaran, langsung aja ketik di kolom komentar kita, nanti kita bisa tanyain ke Pak Amir. Ya. Oke. Satu hal lagi yang penting juga yang harus kita pelajari, harus kita simak adalah bahwa Pak John itu nggak mau salah.
Jadi dia pelajari benar-benar pakaian orang yang berperang itu kayak gimana. Dia sampai studi ke Belanda. Waktu bulan Maret dia ada pameran di Belanda, tapi dia menggunakan waktu dari Maret sampai Juni itu untuk melakukan research. Dan dia research segala macam nih di sini. Ini dari SDN Center ya. Ini hasil researchnya Pak Sujoyono ya Pak ya? Ya, sampai ke segala detail juga dia pelajari. Jadi dia research tentang pakaian, dia research juga tentang alat-alat perangnya dan bedil-bedilnya. Dan ini misalnya sini. Nah ini apa nih Pak nih? Ini alat perang yang digunakan ya. Oh pada saat penyerangan itu. Pada saat penyerangan. Tapi ya mungkin ini ya perkiraan aja. Jadi cuman gambaran aja bahwa ini adalah alat yang diperkirakan. Seperti ada. Ini tombak ya Pak ya? Ini tombak. Terus ada ada apa sih namanya? Pedang. Sorry. Ini keren banget. Banyak. Jadi itu yang benar-benar teliti dan detail banget sebelum menuangkan isi pikirannya ke atas kanvas ya Pak. Ya, yang paling penting sih mungkin ini ya gagasan di mana dia seperti seorang sutradara kan. Iya betul. Jadi dia harus membuat karya ini, menaruh setiap orang-orangnya, dan dia pergunakan juga model-model dari model-modelnya orang-orang dari Belanda yang tinggal di Indonesia, seperti misalnya orang KLM, direktur dari berbagai perusahaan besar yang ada di Belanda yang tinggal di Indonesia. Jadi dia kumpulkan dan dia Research. karang. Dia bikin sketsa ya. Jadi coba kamu begini. Pak ini ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Kino. Selain di Den Haag, researchnya di kota mana lagi? Ini dari @luluziah. Dia meresearch di Amsterdam. Di Tropen Museum. Dan di Horen di kota kelahiran Jan Pieterszoon Koen, dan di Leger Museum di kalau nggak salah di Leiden ya. Leger Museum. Udah terjawab. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang gantian mau kasih kalian pertanyaan. Siap-siap. Kita masuk ke kuis pertama ya teman-teman. Siap-siap di depan HP kalian. Ketik yang cepat. Ingat penentuan pemenangnya adalah yang muncul paling cepat di handphonenya admin dan jawabannya paling benar. Jadi nanti akan dicatat dulu sama kakak admin, terus kita akan umumin di akhir acara. Saya bacain pertanyaannya ya. Oke. Sebelum pertanyaan saya mau kasih tahu kita ada voucher 300.000 rupiah buat masing-masing pemenang ya. Pertanyaannya saya bacain. Siapa nama raja dari kerajaan Mataram yang saat itu berkuasa pada saat peristiwa penyerangan Mataram ke Batavia? Saya ulang sekali lagi. Siapa nama raja dari kerajaan Mataram yang saat itu berkuasa pada saat peristiwa penyerangan Mataram ke Batavia? Ini gampang banget kalau yang tadi nyimak, kita udah sebutin berkali-kali nama rajanya, terus tema lukisannya juga nyebutin nama rajanya, jadi kalian pasti bisa nih. Oke nih Pak Amir, kita udah ngobrol-ngobrol tentang lukisan karya S. Sujoyono ini. Sekarang saya mau ajak sahabat Kino, sobat museum sama Pak Amir sekalian kita mau pindah lokasi. Oke. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih Pak, nih kita lewat sini. Ya, oke. Ikutin kita ya. Oh iya teman-teman nih, sambil jalan saya mau info ke kalian, di Kinokuniya itu kita lagi ada promo bundling. Jadi promo bundling itu adalah buku-buku yang kita pack khusus, kemudian kita percantik kemasannya. Ada diskon 20% untuk masing-masing packaging. Promonya berlaku online dan offline, jangan lupa ya datang ke toko kita. Terus kita juga lagi ada promo untuk buku-buku business book. Jadi buat kalian
yang lagi butuh untuk cari kado atau pingin beli buku-buku tentang business book, datang langsung ke Kinokuniya, bisa ke Plaza Senayan atau ke Grand Indonesia. Sebelah sini Bapak, maaf. Oh, ini. Nanti di sana ketemu teman-teman kita, bisa langsung layanin kalian. Ini kita lewat jalannya, teman-teman bisa lihat ini museumnya bagus sekali karena ini memang peninggalan zaman dulu bangunannya. Kalian bisa lihat arsitekturnya bagus, tapi kita nggak ngomongin arsitektur hari ini. Kita ngomongin lukisan. Nanti arsitekturnya ada lagi masing-masing ya. Lihat, keren banget kan? Lewat sini Pak, silakan. Oke. Belok lagi lewat sini Pak. Nah, sebentar lagi nih kita mau sampai ke set kedua, yaitu lukisan karya Haryadi. Sebelum kita sampai, saya mau mention ke kalian, lukisan ini dibuat langsung di dinding, mural, keren banget. Nah, ini dia lokasinya, sudah sampai. Oke, Sobat Kino, Sobat Museum, kalian bisa lihat-lihat dulu. Lukisan ini dibuat langsung di dinding. Ada yang lukisannya sudah dalam proses pewarnaan, ada yang masih bentuknya karikatur. Nah ini Pak Amir, kita boleh nggak diceritain ini lukisannya dibuatnya kapan sih, tahun berapa? Iya, saya lagi mengagumi lukisannya. Ya, ini kalau menurut anak dari Pak Haryadi sendiri, itu dibuatnya tahun 75. Tahun 75. Nah, tepatnya tanggal 22 Maret ya. Oh, salah. 22 Maret tahun 1975. Oke. Nah, Pak, ini kan kita sampai sekarang belum selesai. belum selesai. Itu nanti jadi pertanyaan tersendiri. Kenapa belum selesai? Tapi sebelum ke situ saya ingin tahu dulu. Ini kan bidangnya luas banget nih Pak. Ini kira-kira berapa ya Pak luasnya lukisan ini? Kalau menurut data yang saya tahu itu 200 meter persegi. 200 meter persegi. Jadi gini, ceritanya dulu Pak Haryadi cuma mau dikasih segini. Satu bidang ini Pak ya, yang menghadap ke depan ini ya? 5 kali 4 kali ya. 5 kali 4, yang ini nih. Cuman yang ini yang mau dikasih. Lalu Pak Haryadi bilang, wah sayang banget, boleh nggak saya lukis semuanya? Gitu, nggak usah di kanvas deh, langsung aja di atas temboknya, lalu saya bikinin semuanya. Gitu. Oh jadi berarti tadinya ide pertamanya mau dilukisnya di kanvas ya Pak ya? Iya. Oh, terus begitu lihat tempatnya tiba-tiba tercetus kepingin melukisnya mural aja langsung di dinding gitu ya? Iya. Karena beliau pernah melukis, pernah belajar tentang melukis mural di Meksiko. Sebenarnya. Oke. Pak ini kalau tahun 65. Jadi dia dikirim itu memang khusus untuk belajar mural berarti ya Pak ya? Iya, mural dan juga membuat diorama. Oke. Dikirim oleh Bung Karno. Ini kalau kita lihat bidangnya ada yang di sebelah kiri, tengah, sama sebelah kanan. Sebenarnya alur ceritanya tuh mulainya dari sebelah mana nih Pak? Biar teman-teman di rumah bisa tahu juga. Nggak ada alur. Nggak ada alur ceritanya, oke. Bisa kamu mulai dari tengah, bisa mulai dari kiri, bisa mulai dari kanan. Tapi dari kanan kan belum selesai ya, belum selesai digarap. Jadi kita mulai dari kiri aja. Dari sana, oke. Nah, di kiri ini adalah ini menceritakan tentang apa nih Pak? Ini ketibaan masyarakat lah ke Batavia. Jadi mereka datang dari berbagai macam moda transportasi dan tiba di Batavia gitu. Ada juga yang rakyat kecil yang di paling pinggir, lalu rakyat yang lebih terhormat di tengah, lalu mereka semua mau ke perjamuan ini. Gitu. Ini kan tentang Batavia
tahun 1880 sampai 1920. Oh, jadi secara umum lukisan ini sebenarnya temanya tentang kehidupan masyarakat di Batavia tahun 1980 sampai 1920. 1920. Jadi kan sulit ya untuk membuat satu lukisan yang lintas etnis, lintas tempat, dan lintas waktu juga. Sejujurnya saya juga tidak bisa membayangkan bahwa ini kan tinggi sekali ya. Mungkin waktu bikin karikaturnya Iya, butuh tenaga dan rumit sekali, dan dia kan harus memadukan yang depan dengan yang belakang, yang atas dengan yang bawah. Gimana tuh caranya? Rumit sekali. Jadi ini adalah lukisan yang susah sekali, yang sungguh rumit sekali. Benar-benar. ini teman-teman bisa lihat ini ada gambar delman. Iya, ada delman, ada kalau nggak salah ada orang datang dari kereta atau Oh, ada kereta juga. ada kereta datang. Jadi masyarakatnya datang ke Batavia dan menuju perjamuan ini. Jadi semua orang, semua rakyat datang berbondong-bondong menuju ke perjamuan ya. Ini udah ada mobil nih Pak waktu itu. Ya, ini mungkin udah 1920-an ya. Udah ada mobil. Jadi ini lukisannya keren banget teman-teman menceritakan. Bahkan Pak Haryadi berharap bisa melanjutkan sampai ke zamannya dia, di mana dia kan suka naik Harley. Dia pengennya ada dia juga di dalam situ Harley-nya. Tapi sayangnya nggak selesai ya. Tapi yang mungkin yang menarik selain ini semuanya menarik ya. Ada apa namanya? Ada stasiun apa tuh? Apa namanya? Stasiun Harmoni. Itu Harmoni. Lalu ada ini yang paling menarik mungkin di sini. Yang justru yang belum sempat digarap yang paling menarik bagi saya. Nah ini sebenarnya kenapa nggak diselesain Pak? Karena pada waktu itu Pak Haryadi sakit dan dia menjadi sakit karena mungkin yang debu juga ya, debu yang dari dindingnya. Gitu. Mungkin di sini kamu bisa lihat, Anda bisa lihat ada seorang perempuan yang dilecehkan, sedang dilecehkan. Terus ada orang yang dicopet, tapi saya belum ketemu yang mana ini copet. Ada orang yang dicopet, lalu ada ada orang yang obser yang itu menunjukkan gestur yang kurang sopan kepada lawan jenis ya Pak ya? Kepada lawan jenis atau kepada orang yang sebelah sini lah. Saya nggak tahu, tapi pokoknya ada pencopet juga, katanya ada pencopet yang dimana pencopet itu seolah-olah menggambarkan Jakarta ini kehidupannya keras dan jahat. Jadi kenapa kita masih mau ke Jakarta? Semua orang pengen ke Jakarta. Ini saya tertarik sama yang dinding sebelah sini nih Pak. Yang sudah selesai, hampir selesai ya proses pewarnaannya. Ya. Nah, ini peristiwa apa sih Pak kalau boleh diceritain ini Pak? Ini kan perjamuan ya, jadi artinya makan-makan, udah ada hidangannya, semacam apa ya? Ya bukan reshuffle sih, tapi ya semacam reshuffle lah, bisa dibilang perjamuan makan biasa yang seringkali dihadirkan oleh masyarakat Belanda pada zaman itu. Jadi di sini mungkin Pak Haryadi mau bilang bahwa semua ingin punya tempat di dalam perjamuan yang namanya Nusantara ini. Gitu. Ini kalau kita lihat tokohnya ada tokoh dari masyarakat lokal, ada juga orang asingnya nih Pak ya.
Ada yang sudah bersepatu, ada yang belum bersepatu, bahkan belum pakai sendal. Ya, dari berbagai golongan, dari berbagai etnis berkumpul di sini semua. Itu kan juga ada seorang dari mana tuh nggak tahu, dari luar daerah ya yang datang. Oh, ini dari berbagai daerah juga kita bisa lihat sih dari baju-baju yang mereka kenakan. Baju-baju yang dia pakai beda-beda. Terus keberadaan lukisan mural ini sebenarnya dari awal sampai saat ini pernah diperbaiki atau bagaimana gitu Pak? Ini Kan kalau kita sama-sama tahu ini kan bangunannya deket laut nih, Ya, pasti kualitas catnya juga lama-lama berkurang dan luntur. Bagaimana upaya untuk mempertahankan supaya lukisan ini bisa tetap dinikmati sama generasi-generasi yang akan datang? nah itu yang paling susah ya. Kalau yang lukisan sejarah tadi gampang. Karena Sudah di atas pernah kanvas. kanvas. Orang udah tahu caranya. Kalau ini susah karena di atas di atas dinding langsung, dan di dinding itu banyak apa yang kamu bilang tadi, ada garam, air garam yang membuat seperti orang ini Iya, kan warnanya jadi luntur ya Pak ya, luntur. sayang sekali. sayang sekali. Nah mungkin teman-teman bisa lihat nih ke sini, datang ke Museum Kesejarahan atau paling biasa kenal namanya Museum Fathahillah di daerah Kota Tua. Ini merupakan warisan budaya yang sangat bagus. Jadi kalian kalau datang ke sini juga bisa melakukan swafoto, kan kalian lagi pada suka selfie-selfie sendiri nih. Ini tempatnya bagus banget buat selfie dan sekaligus menambah pengetahuan kalian tentunya. Jadi kita sambil bersuah foto sambil menambah pengetahuan kita tentang sejarah Kota Jakarta pada waktu itu. Ini kita udah ngobrol-ngobrol mengenai lukisan ini, udah tanya-tanya kapan dibuatnya, berapa lama, terus kenapa nggak selesai. Mungkin teman-teman dari rumah mungkin ada yang mau tanya. Kalau mau tanya jangan lupa bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya bisa tanyain langsung ke Pak Amir sebagai narasumber kita hari ini. Terus jangan lupa, jangan kemana-mana. Sebentar lagi saya mau bacain kuis buat kalian. Ada voucher yang akan kita bagikan ke kalian, ada 300.000 untuk masing-masing pemenang ya. Kalau gitu kita langsung masuk kuis aja, kuis yang kedua. Siap-siap jempolnya? Sudah siap? Saya bacain ya. Pertanyaannya ada 2. Lagi-lagi saya ulang. Penentuan pemenangnya nanti adalah yang jawabannya paling cepat dan paling benar yang muncul duluan di handphonenya kakak admin. Jadi ini bener aja nggak cukup tapi masih cepat. Pertanyaan pertama, tahun berapa lukisan mural karya Haryadi dibuat? Saya ulang, tahun berapa lukisan mural karya Haryadi dibuat? Kalau dari tadi udah nyimak udah tahu nih jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tema lukisan mural ini? Apa tema lukisan mural karya Haryadi yang barusan kita omongin? Cepat ketik. 300.000 voucher Kino. Pak, kita lanjut lagi deh ngobrol-ngobrol Pak. Ini apa namanya, mungkin yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita merawat ini ya. Jadi kan kalau kita tusir juga susah ya. Jadi ada nggak ide-ide dari kawan-kawan, dari sahabat Kino mungkin yang punya ide gimana caranya kita merawat ini? Wah, sahabat Kino, kalian di challenge. Kalian punya ide nggak gimana caranya ngerawat warisan budaya ini biar dia tetap lestari, jadi generasi-generasi setelah kita bisa tetap lihat keindahan dari lukisan ini? Kalau di dalam komplek Museum Sejarah sendiri Pak, selain 2 lukisan ini, ada lukisan apa lagi sih Pak? Ada lukisan yang apa namanya, di atas ada lukisan tahun berapa ya? Tahun 17-an kali ya. Tahun 17-an. Jadi berarti kalau di dalam sini yang merupakan lukisan utama bukan cuma 2 ini doang ya Pak ya? Ada lagi? Ada lagi yang itu yang paling... Cuman yang paling besar mungkin ini ya, jadi sering Ya. diekspos. Ya.
Lalu ada juga potret-potret dari Gubernur Jenderal. Di antaranya ada yang dibuat oleh Pak Salju. Oh gitu. Oke, mungkin ada yang mau tanya teman-teman di rumah? Belum ada. Belum ada? Kalau belum ada, ini apa satu lagi adalah apakah sebaiknya ini diteruskan atau enggak? Apakah sebaiknya ini diteruskan atau enggak? Kalau misalnya diteruskan, Pak, kan pelukis aslinya sudah nggak ada. Nah, Nanti jadi nggak sesuai sama yang diharapkan. mungkin satu itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau pelukis kedua tidak bisa menangkap apa yang diimajinasikan oleh Pak Haryadi sebelumnya. Jadi nanti karyanya jadi Kacau. betul. Kalau saya pribadi, saya lebih menyukai melihat gambar ini apa adanya. Jadi Ya. jadi lebih indah dengan segala kekurangannya. Ya. Udah ada kakak admin pengumuman pemenangnya, atau ada yang mau tanya mungkin? Oh, ini udah ada nih pengumuman pemenangnya. Pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Saya bacain ya. Pemenang pertamanya adalah At Luluziah. Selamat, At Luluziah, kamu dapat voucher. Kemudian pemenang keduanya ada At Michelle Fit. Pemenang keduanya At Michelle Fit. Kemudian pemenang ketiganya ada At Eki_Ilham. Selamat ya untuk 3 pemenang. Kalian akan dihubungin sama kakak admin. Jadi tungguin terus itu handphonenya, diliatin, jangan sampai enggak. Nanti kalian akan dikasih tahu gimana caranya untuk dapat voucher 300.000. Saya masih buka diskusi buat teman-teman yang mau tanya, mau gali-gali informasi lagi ke Pak Amir. Tapi sebelumnya saya mau ajak kalian untuk yuk bareng-bareng kita datang ke museum. Karena kenapa? Ternyata di museum itu banyak sekali warisan-warisan seni dan budaya yang kita selama ini di luar nggak tahu. Ternyata ada lukisan mural yang segitu kerennya yang kita punya di Jakarta, sebelumnya nggak tahu. Dan kalian bisa lihat di Jakarta ada, nggak jauh dari kalian. Jadi yuk datang bareng-bareng ke museum, lihat lukisannya, hargai sejarahnya, sambil bareng-bareng belajar. Jadi sambil swafoto, sambil menambah ilmu pengetahuan. Oke banget nggak? Mungkin kakak admin ada lagi yang mau tanya? Kakak adminnya lagi nulis-nulis. Sebenarnya banyak yang tanya, saking banyaknya jadi pertanyaannya ketumpuk lagi. Ini ada pertanyaan, kita bacain aja langsung. Pak, ini tadi yang saya tanya, Pak. Bagaimana cara merawat lukisan yang sudah lama? Bagaimana cara merawat lukisan yang sudah lama? Ini susah juga ya. Kalau kita punya lukisan, mungkin ini maksudnya bukan Secara umum atau secara mungkin maksudnya bagaimana merawat lukisan yang sudah lama secara umum kali ya Pak ya? secara umum, kalau secara umum ya apa namanya, pokoknya jangan dibersihkan pakai roti aja. Saya Itu juga penasaran. adalah apa namanya, mitos yang paling lucu ya. Jadi orang bilang bahwa bersihin lukisan itu pakai roti, salah. Karena crumbs-nya itu apa, remah-remahnya bisa dimakan oleh kutu-kutu kan. Jadi malah merusak. Oh ini ya jelas nggak bisa. Ini harus ahlinya. Paling-paling bisa diusir bagian-bagian itu ya, yang copot-copot mungkin masih bisa, yang itu copot masih bisa. Tapi takutnya kan kalau nggak ahli, seperti apa, banyak attempt dari apa upaya pelestarian yang tidak berhasil ya di mana-mana, di luar negeri juga. Karena memang ini tingkat kesulitannya tinggi sih ya. Iya. Di lain selain bahwa bangunannya dekat laut dan tingkat garamnya tinggi, catnya susah nempel, terus memang usianya juga udah tua. Ya. Tapi bahwa ini masih ada aja, masih bersyukur kita. Harus bersyukur kita. Dan bangga sekali ternyata kita punya lukisan mural ini. Ya. Jadi Pak Haryadi itu pernah
pernah mengunjungi Meksiko dan bertemu dengan David Alvaro Siqueiros. Itu dia ahli ahli mural. Saya penasaran si Pak Haryadi ini ke Meksiko waktu itu. Sebenarnya misi yang diemban itu apa sih Pak? Dia dikirim, diminta, atau memang dia research sendiri aja gitu? Dia diminta oleh Bung Karno dulu. Oh, diminta oleh Presiden Soekarno. Waktu itu berarti presidennya masih Pak Soekarno ya Pak ya? Ya, tahun 65. Dia diminta bulan bulan Mei sampai Agustus lah. Ini ada pertanyaan lagi dari netizen. Apakah Pak Haryadi memiliki tempat khusus untuk masyarakat melihat karyanya? Waduh, sayangnya nggak ada. Galeri maksudnya ya Nggak mungkin ada. ya. Sebenarnya ada satu koleksi yang bagus sekali, tapi sayangnya itu tidak dibuka untuk umum. Itu milik pribadi Pak maksudnya? Milik pribadi. Jadi kita kalau ingin lihat karyanya Pak Haryadi cuma bisa kesini aja berarti? Iya, salah satunya. Oke deh. Sama Museum Galeri Nasional juga punya. Museum Nasional? Galeri Nasional. Galeri Nasional, ada juga karya Pak Haryadi di sana ya. Ke Galeri Nasional teman-teman, ada juga di sana lukisan karyanya Pak Haryadi selain mural yang keren banget ini. Ayo, ada yang mau tanya lagi nggak? Cepetan. Mumpung ada Pak Amir nih yang bisa kita tanya-tanya. Mungkin teman-teman, saya mau bocorin sedikit, si Pak Amir ini ternyata selain kurator seni rupa, dia tuh pengarang buku loh. Pengarang buku juga, kurator juga, dosen juga ya Pak kalau nggak salah ya Pak? Dosen juga, Bapak yang enggak apa Pak? Semuanya juga. Terus Bapak ini juga anggota Yayasan Mitra Museum Jakarta yang selama ini support Kinokuniya dalam setiap acara Kino Talks with Museum. Ini bagus banget, lagi-lagi di tengah semua kesibukan kita masih bisa menampilkan acara yang bagus berkat dukungan dari Yayasan Mitra Museum Jakarta. Terus narasumber-narasumbernya juga kece-kece, salah satunya si Pak Amir ini. Kalau bukan gara-gara YMMJ, kita nggak bisa nih kayaknya invite Pak Amir ini. Sibuk banget kayaknya nih Pak Amir. Jadi teman-teman, mumpung ada Pak Amir, ayo ketik. Mau tanya apa? Saya bantuin tanya ke Pak Amir. Ada pertanyaan lagi Kak Admin? Masih aman? Oke. Oke, akhirnya kita udah masuk di penghujung acara nih. Dari tadi kita udah ngomongin lukisan karya dua maestro yang terkenal. Seneng banget kalian bisa ngikutin saya dari awal sampai akhir acara. Saya juga makasih banget Pak Amir hari ini udah nemenin kita bincang-bincang. Terus saya juga pingin berterima kasih sama Ibu Sri Kusumawati. Utamanya saya berterima kasih kepada Yayasan Mitra Museum Jakarta, kepada sahabat Kino, kepada sahabat museum, kepada kalian semua yang sudah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk datang ke Kinokuniya Bookstore karena kita punya promo-promo menarik. Sampai tanggal 15 nanti ada promo bundling dan ada promo business book yang berlaku di online dan di offline. Akhir kata nih Pak, sebelum penutupan, saya mau minta sedikit pesan buat generasi kita yang ada di luar sana. Gimana caranya biar mereka mau peduli dan ikut dalam melestarikan karya-karya yang agung ini? Waduh. Sedikit aja dari Pak Amir. Ya. Terima kasih sudah mengikuti acara Kino Talk ini, dan mungkin Anda bisa terus datang ke museum, itu satu langkah yang baik ya. Lalu juga ikut dalam secara aktif dalam perisetannya, mungkin itu bikin orang menjadi lebih tertarik ya. Jadi kalau Anda bisa ikut research, misalnya karya Sujoyono yang tadi, kenapa dibuatnya begitu, itu sebenarnya ada di buku-buku ya. Mungkin kamu bisa melihat buku-bukunya susah-susah sih. Bukunya The Graph sama bukunya Freud-Mies itu ada dua buku yang bisa menceritakan. Dan kalau kamu ke Sujoyono Center, kamu bisa dapat sketsanya, bisa dapat referensi dari sketsanya. Keren Jadi banget. referensi itu bisa dilihat
ada buku apa di halaman berapa, dan di situ bisa kamu ketemui, kalian bisa ketemui kenapa Sudiono membuat tulisan itu. Sebenarnya kan kalau bisa itu kan bisa lebih menarik ya, jadi lebih aktif mencari tahu ya Pak ya. mencari tahu. Sudiono Center sendiri ada di mana nih Pak? Dikasih tahu ke sahabat Kino. Sudiono Center itu ada di Cirende. Di Cirende. Nanti mungkin bisa di follow Sudiono Center IG @Sudiono Center. kalau nggak salah ya. Oke, teman-teman bisa cari tahu Saya ya. harus cari tahu lagi. Lalu satu lagi adalah saya mau berterima kasih pada Sudiono Center dan juga kepada Mas Santu Wirono yang anaknya Pak Haryadi yang membantu saya untuk mendapatkan beberapa data tentang Pak Sudiono, Pak Haryadi, dan juga kepada Bu Ireng Larasari yang menulis buku Andesit untuk Bangsa. Dia banyak sekali, bukunya itu banyak sekali menerangkan tentang Nur Haryadi. Jadi mungkin bisa dibeli juga di Kino. Boleh Pak. Oke, terima kasih ya Pak Amir. Sekali lagi penutupnya saya mau ngajak Pak Amir salam museum. Pak, kalau saya bilang salam museum, kita tangannya di sini, museum selalu di hati. Oke, boleh Pak ya? Kita tutup acaranya ya. Oke, salam museum. Museum di hatiku. Terima kasih sahabat Kino, sobat museum. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih.